Di tengah ketegangan di Selat Hormuz antara AS dan Iran yang belum kunjung berakhir, Iran berencana mengumumkan mekanisme baru di Selat Hormuz. Dilansir dari media Al Arabiya, Iran telah menyiapkan mekanisme untuk mengatur lalu lintas melalui Selat Hormuz dan berencana untuk memungut biaya di selat tersebut. Dalam mekanisme tersebut, hanya kapal-kapal komersial serta pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapat manfaat dari kebijakan ini. Diketahui Iran telah menutup Selat Hormuz sejak dimulainya perang dengan AS dan Israel pada bulan Februari lalu. Sementara Amerika Serikat masih memblokade jalur perairan tersebut hingga kini. Kerusuhan pertandingan sepak bola antar kampung antara kesebelasan Fasta Tabuyung melawan Puma FC ini terjadi di lapangan sepak bola Kubangan Tompek Batahan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tim Fasta Tabuyung yang kalah dalam pertandingan awalnya mengejar wasit hingga masuk ke dalam lapangan. Kemudian tim lawan Puma FC yang tak terima terjadi aksi saling pukul. Kerusuhan menjadi lebih besar ketika supporter kedua tim terpancing hingga masuk ke lapangan. Seorang supporter bahkan jatuh pingsan akibat aksi saling pukul. Kerusuhan pertandingan sepak bola Tarkam ini diduga dipicu kepemimpinan wasit yang tidak adil. Pihak keamanan bertindak tegas melerai aksi kerusuhan agar tidak meluas. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Tanah longsor menerjang permukiman warga di Matanga, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Longsor dipicu tingginya curah hujan di wilayah pegunungan Matangga. Begitu terus Kak, itu menjaga air di sini sampai bukan longsor. Material longsor menerjang permukiman warga di Desa Ketimbang, Kecamatan Matangga, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Akibat kejadian ini 4 rumah warga rusak. Warga bersama personel TNI membersihkan material longsor yang masuk ke dalam rumah. Longsor dipicu curah hujan yang tinggi yang mengguyur kawasan pegunungan Matangga. Longsor juga terjadi di belasan titik lainnya yang menutup akses jalan. Warga berharap penanganan akses jalan dapat segera rampung agar aktivitas masyarakat kembali normal, terutama distribusi kebutuhan pokok ke wilayah terdampak. Dalam kejadian ini, 1 warga dilaporkan menderita luka-luka akibat terjatuh dan tertimpa batang kayu yang terbawa longsor. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, batu raksasa menimpa sebuah rumah di Pemalang, Jawa Tengah yang dihuni 1 keluarga. Proses pemindahan batu memerlukan alat khusus. Rame banget guys. Batu besar meluncur dari lereng bukit dan menghantam sebuah rumah di Dukuh Pejarakan Wisnu Watu Kumpul, Pemalang. Tanpa tanda-tanda sebelumnya, batu berdiameter hampir 3 meter ini tiba-tiba meluncur dan menjebol tembok rumah hingga masuk ke ruang tengah. Seluruh penghuni panik dan berlarian menyelamatkan diri, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Bagian tembok dan ruang tengah rumah mengalami kerusakan parah akibat terjangan batu raksasa. Yang rusak perabotan rumah tangga. Sama tembok ya, pintu juga ya Pak? Tembok, pintu. Ini diperkirakan estalase nih Bu. Oh, diperkirakan ada kerugian berapa ini Pak? Ya puluhan lebih lah. Puluhan lebih Pak ya. Batu yang diperkirakan memiliki berat hingga 10 ton ini hingga kini masih berada di dalam rumah. Proses evakuasi dilakukan dengan cara memecah batu, namun petugas dan warga mengalami kesulitan karena ukuran batu sangat besar dan keras. Sementara warga resah karena masih banyak batu di atas bukit. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Desa Tadisi, Mamasa, Sulawesi Barat. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak berat. Tolong teman-teman, siapa yang bisa bantu? Ada yang terjebak, kasihan. Minta tolong, Inilah detik-detik saat banjir bandang menerjang permukiman warga di Desa Tadisi, Mamasa. Air sungai meluap dan menerjang permukiman penduduk membuat sejumlah warga yang berada dalam rumah terjebak. Minta tolong
yang bisa bantu, ada yang terjebak di atas rumah ini. Sementara sejumlah warga lainnya panik lantaran tak bisa berbuat banyak untuk melakukan pertolongan kepada sejumlah warga yang terjebak banjir. Pihak BPBD mencatat sebanyak 8 rumah warga rusak berat. Peristiwa banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ini dan memicu terjadinya longsor hingga menutup arus sungai. Itu kami sudah menginventarisasi di sana. Jadi ada 8 rumah yang terdampak akibat banjir bandang dan tanah longsor yang ada di sana. Di Sumarorong. Di Sumarorong, ya. Pihak BPBD dan dinas terkait masih terus melakukan pendataan dampak akibat bencana serta menyalurkan bantuan bagi korban. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Aksi perusakan dan pencurian dengan kekerasan dilakukan geng motor di kawasan Pekiringan, Cirebon, Jawa Barat. Polisi masih menyelidiki video perusakan setelah viral di media sosial. Terekam kamera pengawas aksi perusakan hingga pencurian dengan kekerasan yang terjadi di salah satu warung di kawasan Pekiringan, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Tentu saja aksi ini membuat warga sekitar panik dan resah. Aksi brutal terjadi saat lebih dari 60 orang yang diduga terafiliasi dengan salah satu kelompok geng motor yang datang secara berkonvoi ke lokasi kejadian. Mereka berhenti di depan gang kawasan Jalan Pekiringan dan langsung turun sambil membawa senjata tajam ke sebuah warung yang diduga sekelompok orang ini mengejar pedagang di warung ini sehingga warung juga ikut dirusak hingga pengambilan sejumlah barang dagangan. Terus belakang terbawa alat. Ada alat. Tapi kerangka itu Yang dirusak apa, Pak? parung. Katanya ada penjarahannya juga. Iya, barang-barang rokok. Tim Satreskrim Polres Cirebon Kota dengan cepat melakukan penangkapan para pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi telah menangkap 6 orang untuk dimintai keterangan. 2 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, yakni RS dan PS. Polisi juga masih memburu pelaku lainnya yang diduga ikut serta dalam penyerangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, jumlah massa yang terlibat diperkirakan mencapai sekitar 60 orang. Dan dalam aksi tersebut diduga warung yang diserang merupakan tempat berkumpulnya kelompok lain yang menjadi lawan mereka. Selain itu, sejumlah barang bukti turut disita polisi, diantaranya 1 tongkat baseball, sebilah sangkur, 2 jaket kelompok bermotor, serta rekaman CCTV di lokasi kejadian. Tiba-tiba didatangi oleh sekelompok sekelompok orang ya, bukan anak-anak karena pelakunya juga dewasa ini. Ya, sekelompok orang yang terafiliasi pada kelompok motor tertentu sehingga melakukan pengejaran terhadap korban termasuk merusak warung milik korban ya. Setelah merusak juga melakukan pencurian di warung tersebut. Nah, dari kejadian ini kita mengamankan 6 orang ya. Sementara kita mengamankan 6 orang namun masih terus kita kembangkan ya. Dari 6 orang ini 2 orang sudah kita tetapkan ya sebagai pelaku ya. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal terkait kekerasan secara bersama-sama di muka umum, serta tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan.